Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa dahsyat. Saudara, kita percaya bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita selalu memang harus berkata luar biasa dan dahsyat. Sekalipun keadaan kita mungkin bagi banyak orang, mana kamu masih terpuruk, mana kamu masih belum sembuh, kamu masih perlu masih pada penyakit, keluarga kamu belum beres, tapi kita percaya saudara, bahwa kuasa Tuhan sanggup memulihkan setiap penyakit, setiap masalah keluarga, setiap masalah keuangan. Kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudara, ada dua tanggung jawab yang kita sebagai orang Kristen tuh harus ngemban. Ketika kita dipilih Tuhan, bukan kita yang milih Tuhan, ingat saudara, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika Tuhan pilih kita, ya, ada dua hal yang penting dalam hidup kita, yang harus kita lakukan. Dan ini merupakan misi yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan Tuhan memerintahkan kita melalui perintah agung. Dan yang kedua, Tuhan memberikan tugas kepada setiap kita, enggak terbatas hanya pendeta, tapi setiap orang percaya, yaitu amanat agung. Nah kita akan lihat dua hal ini saudara. Dua hal inilah yang nanti ketika kita ketemu Tuhan Yesus, ini yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan saudara. Mari kita buka Matius pasal 22. Ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita akan baca Matius pasal 22. Ayat 37 sampai 40. Nah, sebelum kita akan membaca bersama, di dalam ayat 36 ada seorang Farisi, ya. Dia bertanya kepada Tuhan begini. Ayat 36, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Saudara, orang Farisi selalu setia dan selalu melakukan hukum Taurat supaya mereka bisa memperoleh keselamatan. Di dalam kesempatan lain, hukum manakah Tuhan yang supaya dapat membuat kehidupan kekal? Ya. Keselamatan itu penting sekali saudara. Oleh karena itu Tuhan kasihkan begitu banyak hukum di dalam hukum Taurat. Cuman ini bingung orang Farisi, yang mana yang paling utama? Ada begitu ratusan hukum, yang mana yang paling utama? Nah, kita akan lihat jawaban Yesus dan kita akan baca bersama-sama dalam ayat 37 sampai dengan ayat 40. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para." Saudara, kata yang terakhir berkata bahwa pada kedua hukum inilah tergantung. Jadi kitab hukum Taurat dan hukum nabi-nabi yang pernah mereka pelajari dalam Alkitab itu digantungkan di dalam kedua hukum ini. Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Salib ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara, itu adalah hukum yang pertama, yang terutama, yang penting. Nah saudara, ini diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia untuk dilakukan. Ini adalah perintah agung. Saudara, kata kasihilah Tuhan Allahmu, ini artinya agapau. Agapau itu unselfish love. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Contohnya ya kasih Tuhan Yesus gitu. Nah, kita diminta mengasihi Tuhan seperti kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Suami diminta mengasihi istrinya agapau, seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Ya, tapi memang istri disuruh tunduk kepada suami. Ya, jadi agapau ini mengasihi tidak untuk kepentingan sendiri. Nah saudara, manusia itu nggak biasa mengasihi tanpa ada imbal balik, betul? Saudara, banyak daripada kita sungguh-sungguh
makin rajin ikut Tuhan, ya, makin mau baca firman Tuhan, makin mau untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan, melayani, berikan waktu. Jujur nih, jujur. Sebetulnya apa kita harapin? Supaya kalau kita minta doa, kita minta sesuatu dari Tuhan, lebih gampang dijawab. Benar apa betul? Kita sering seperti itu. Kita kepengen bayin Tuhan karena kita kepengen sesuatu dari Dia. Tapi Tuhan mengajar kita hari ini supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Kong Hee dari Singapura, saudara. Saya dengar kesaksian beliau ketika saya bersama teman-teman dari Rayon 1C ikut dalam seminar. Dia bilang begini, Tuhan panggil saya dan Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. Tuhan menyertai pelayanan saya. Istrinya tuh seorang foto model apa gitu, saudara. Ya. Tapi ya memang rohani juga, saudara. Saudara, gerejanya mulai dari jumlah sedikit naik terus diberkati Tuhan sampai 8.000 saudara orang. Saudara, ketika sampai pada angka 8.000 kelihatannya stagnan, diem begitu terus. Nah, mulai pusing. Konghi mulai pikir, kenapa ya? Nah, mulailah adalah yang namanya dikeluarkanlah program-program tertentu. Oh, mungkin kita mesti lebih sering KKR, ya. Dibuat KKR, saudara. Kemudian dibuat pengajaran-pengajaran, dibuat kebaktian tengah minggu, saudara. Ya, untuk menarik banyak jiwa lagi, saudara. Tapi saudara, selama 1 tahun undang pendeta-pendeta besar, sama aja segitu, saudara. Akhirnya dia stres, saudara. Udah nggak perlu lagi ada program. Ya. Dia mau khususkan diri kepada Tuhan. Satu hari ketika dia pergi ke suatu negara, ketika hendak melayani di sana, Tuhan bilang, kamu masuk kamar, doa, aku mau bicara. Ya, dia bilang, oke, saya masuk kamar, saya doa. Tiba-tiba keluarlah ayat ini, dia bilang. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tuhan suruh baca sampai 50 kali. 50 kali suruh baca. Baca ini 50 kali. Dia baca, dia sering, dia udah sampaikan khotbah ini, tapi dia baca. Akhirnya dia ngerti, saudara. Ya, ketika Roh Kudus mulai mengajar dia. Bahwa ketika engkau semakin besar, ya, engkau mulai bukan lagi mengandalkan Tuhan. Engkau memang mengasihi Tuhan. Sepertinya mengasihi Tuhan. Tapi sebetulnya tidak. Tidak agapau. Selfish. Kasihnya masih selfish. Ada kepentingan. Kalau Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, nama dia semakin besar. Gerejanya semakin besar. Yang masyhur memang nama dia, saudara. Itu mau tidak mau. Nah, kenapa banyak pendeta itu memang jatuh pada waktu diangkat Tuhan. Karena memang ketika diangkat Tuhan, memang dia ngomong Tuhan di permulaan, tapi mau tidak mau namanya juga akan naik. Namanya juga akan ikut ke promosi. Nah, di situ yang mesti hati-hati, saudara. Nah, di situ Tuhan melihat hatinya. Tuhan koreksi hatinya. Apakah engkau mengasihi aku? Seperti ditanya kepada Petrus. Ya. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai disuruh baca 50 kali. Dan dia sadar bahwa hari ini Tuhan ingin pakai dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya dia bilang begini, kalau sampai hari ini Tuhan suruh saya step down, saya turun dari jabatan saya sebagai gembala sidang City Harvest, saya akan lakukan itu. Itu semua bukan usaha saya. Gereja sampai segitu besar bukan usaha saya siap. Saudara, lalu Tuhan mulai memberkati dia lagi. Dan saat ini terus naik jiwa-jiwanya sampai kurang lebih 25.000 orang. Saudara, ini perintah penting bagi kita. Ya. Inti daripada ayat 37, ya, itu adalah kasih, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Saudara, Alkitab ini kalau diperes, Allah adalah apa? Kasih. Enggak ada yang lain, Allah adalah kasih. Kasih itu harus motivasi tertinggi pelayanan gereja. Gereja melayani bukan karena doktrin, bukan karena ingin populer, bukan karena yang lain, tapi kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Makanya dikoreksi si Kongi. Kalau nanti kau jadi besar, visimu, motivasimu yang paling tinggi harus kasih. Bukan yang lain.
Kasih itu yang menjaga keutuhan, kesatuan antar gereja-gereja. Berapa banyak saudara gereja-gereja pecah. Ya. Pak Niko dulu diperintahkan Tuhan untuk mengadakan minta maaf sama seluruh gereja-gereja yang ada di GBI, ya di luar GBI. Saudara, Pak Niko akan berkhotbah, selalu bilang minta maaf. Saya minta maaf sama para pendeta. Kalau saya sudah menyakiti atas nama gereja, atas nama saya minta maaf. Dia lakukan saudara. Itu mempermalukan sebetulnya. Ya, tapi dengan minta ampun di hadapan sesama saudara. Kasih Tuhan dicurahkan dan gereja-gereja mulai bersatu. Hari ini kalau saudara lihat Healing Movement Crusade yang diadakan Gereja Subroto, saudara, di mana Pak Niko dapat kunci untuk healing, untuk kesembuhan. Saudara, saya nggak ngerti. Ketika mau mengadakan misalnya nanti tanggal 7 diadakan di Jogja, di Magelang gitu saudara. Itu saudara aneh. Itu semua gereja ngumpul jadi satu. Mereka datang. Mereka bawa jemaatnya yang sakit dan segala macam. Untuk ikut Healing Movement Center. Nggak pernah punya rasa takut untuk, wah ntar jemaat saya diambil nih. Wah ntar jemaat saya pindah. Enggak. Ya. Terus di sponsor, ayo ikut gitu. Nah ini terjadi kesatuan, saudara. Kasih itu mempersatukan gereja, termasuk juga menyelesaikan segala masalah. Ya. Kalau saudara punya masalah di keluarga, dengan suami istri, masalah di pekerjaan, ingat, kita sebagai orang Kristen, motivasinya harus apa? Kasih. Loh kok pada diem? Dengar saudara? Motivasi harus apa? Kasih. Identitasnya gereja itu saudara. Ya. Nah saudara, memang kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Nah bagaimana? Kita perlu tahu dulu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita sering bingung atau terpengaruh dengan kesaksian-kesaksian yang mujizat di mana Tuhan mengasihi. Contoh seperti gini, ada seorang pemuda, dia bersaksi. Waduh saudara-saudara, sungguh luar biasa Tuhan mengasihi saya. Saya waktu pergi kerja dompet saya hilang saudara. Tapi tiba-tiba malam hari ada orang yang nganterin dompet tersebut kepada saya. Utuh tanpa hilang satu apapun juga. Tuhan sangat mengasihi saya. Saya bersyukur. Wah jemaat tepuk tangan. Wey. Tapi di belakang sana ada seorang ibu ngegerutu. Gimana sih? Masa tas saya hilang waktu baptisan. Jadi waktu dia dibaptis, dia tinggal, dia pergi baptis saudara. Selesai baptis, tasnya hilang. Enggak pernah ketemu sampai sekarang. Memang sih dia enggak bersaksi di mimbar. Lantas protes nggak tuh ibu? Kalau si pemuda tadi, Tuhan sangat mengasihi saya. Berarti si ibu akan bilang apa? Tuhan tidak mengasihi saya. Orang tas saya nggak ketemu kok. Nah kita sering begitu. Iya Tuhan pilih kasih ya. Sama si bapak itu dia baik, dia mengasihi, sama ibu itu, tapi kalau saya enggak ya. Kalau orang kaya berkata, oh Tuhan engkau mengasihiku begitu luar biasa, engkau memberikanku berkat yang berlimpah-limpah, langsung diprotes pasti sama orang miskin. Enggak bisa dong, kok Tuhan enggak memberkati saya? Nah, apa pernyataan kasih Tuhan kepada kita? Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara buka Roma pasal 5. Kita mau belajar, kasih Tuhan itu nyatakannya bagaimana kepada kita. Roma pasal 5. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara. Roma pasal 5, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih terseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima
Jadi kalau saya tanya sama saudara berdasarkan ayat ini, kasih Tuhan itu dinyatakan dalam bagaimana? Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar, apa? Kasih Allah akan, sehingga ia telah mengaruniakan kelimpahan, kesembuhan, berkat-berkat kepada kita. Begitu bukan? Bukan, habis apa? Mengaruniakan anak. Tuhan mengasihi saya. Caranya bagaimana? Memberikan Yesus Kristus. Ingat, kasih Tuhan hanya dinyatakan melalui siapa? Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus. Habis apakah salah Pak? Pemuda tadi bersaksi, Tuhan sangat mengasihi saya. Kalau pengertian kasih itu, bahwa kasih Tuhan dinyatakan dalam kekayaan, dalam kelimpahan, dalam kesembuhan. Berarti orang-orang yang tidak disembuhkan tidak dikasih Tuhan dong. Ya, ini dengar baik. Saudara, kasih Tuhan dinyatakan kepada kita hanya satu caranya. Yaitu dengan kematian Yesus Kristus. Dan kita didamaikan kepada Allah Bapa melalui kematian Yesus Kristus. Saudara perlu ingat ini. Makanya kita ada perjamuan kudus setiap bulan. Ini tujuannya untuk apa? Apa saudara supaya nyicipin anggurnya GBI enak? Mungkin yang lain pakai Fanta, Fanta Orange, Fanta Grape. Kita pakai anggur betul-betul. Ngerasain rotinya, apa besok saya kasih croissant aja situ sekali-sekali. Ya kan, biar yang lapar datang, wah enak juga. Ya kan? Ngapain? Coba tiap bulan. Supaya mengingat akan apa? Kasih Kristus. Ini tanda apa saudara? Tubuh dan darah Yesus tanda apa? Tanda korbannya Yesus Kristus. Untuk saudara dan ini yang diingetin tiap bulan. Ini kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu jangan saudara konotasikan, koneksikan dengan berkat. Berkat, kesembuhan, itu janji Tuhan kepada kita. Ketika kita hidup dalamnya, tadi dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan oleh murka Allah. Kita nggak ada lagi murka Allah, amin saudara. Ya. Saya nggak mau dan harus hati-hati. Ya. Kalau ngomong sama jemaat, sama orang lain, wah Allah murka sama kamu. Enak aja. Siapa yang bilang Allah murka? Setiap orang yang sudah diperdamaikan oleh Allah tidak lagi kena murka Allah. Ini firman Tuhan yang katakan. Wah, saya kena murka Tuhan. Saya kena kutuk Tuhan. Enggak, saudara. Tuhan enggak pernah ngutuki kita. Kita udah diselamatkan. Kita udah diperdamaikan. Saudara bayangkan. Tadinya kita tuh ada kutuk. Tadinya kita harus kena murka Allah. Saudara, murka Allah itu belum tentu nih terjadi pada waktu kita hidup, belum tentu. Tapi bisa terjadi pada waktu kita hidup, bisa. Tapi murka Allah yang paling nyata ketika nanti kita meninggal, itu masuk kemana? Neraka. Itu ngeri saudara. Nah kita itu diselamatkan dari hal itu. Kita anggap enteng mungkin. Nggak kelihatan sih Tuhan. Keselamatan kan nanti. Saya yang penting sekarang. Besok makan bagaimana? Anak sekolah bagaimana? Sehingga kalau Tuhan belum jawab, saya kata Tuhan tidak mengasihi saya. So, kalau Tuhan tidak mengasihi saya mana bisa ngasih Tuhan? Ya. Nah, saudara mesti ngerti hari ini. Bahwa Tuhan mengasihi kita hanya satu cara, yaitu dengan memberikan Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Oleh karena itu kalau saudara di tempat ini, ada yang belum terima Yesus, saudara perlu daftar ke belakang. Saya mau terima Yesus, mau dibimbing terima Yesus, gimana caranya? Karena ketika saudara mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka saudara diselamatkan. Ini penting saudara. Caranya saudara membuka hati. Kalau saudara malu dibimbing, saudara boleh doa sendiri. Doanya gampang seperti ini. Tuhan, saya percaya, saya menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hidup saya. Saya buka hati, masuklah dalam hidup saya. Jadilah raja dalam hidup saya. Catat nama saya di surga. Dalam kitab kehidupan, dalam nama Yesus, amin. Selesai. Saudara sudah mengaku dengan mulut. Tapi mesti percaya.
Saudara, itu kasih Allah namanya. Makanya kita perlu berdoa. Tadi saya ajakin kita berdoa, kenapa saudara? Karena ketika kita berdoa, ya, Tuhan akan menjamah orang-orang tersebut. Kita nggak bisa membuat mereka bertobat, saudara. Allah yang membuat mereka bertobat. Kan udah jelas, bukan aku yang pilih kamu. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya. Nah jadi saudara, kasih Allah itu dinyatakan melalui kematian Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mati, ayat 6 berkata ketika kita masih lemah. Sebelum saya berjasa apa-apa sama Tuhan. Sebelum saya melayani Tuhan, Tuhan sudah mengasihi saya. Ketika kita masih berdosa, ayat 8 mengatakan, sebelum kita bertobat, sebelum kita masih melakukan dosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan ketika kita masih seteru katanya. Nah saudara, oleh karena itu, ketika Yesus meminta, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ya. Kasih itu jangan dikoneksikan lagi dengan Tuhan, saya masih belum sembuh Tuhan. Saya nggak bisa ngasih Tuhan. Tuhan, keluarga saya masih berantakan Tuhan. Saya belum bisa kasih Tuhan dong. Tuhan saya belum dapat kerjaan, masih nganggur nih Tuhan. Saya belum bisa mengasihi Tuhan. Tidak. Saudara tidak boleh mengoneksikan kasih Allah dengan hal-hal demikian. Tuhan mengasihi kita dengan memberikan Kristus. Oleh karena itu Tuhan minta, kasihi Tuhan Allahmu. Nomor satukan dia. Yang mau nomor satukan Tuhan katakan amin. Kalau hari Minggu ada kondangan, ada acara, diduluin mana, ke gereja apa kondangan dulu? Kalau hari Minggu jalan di rumah kita banjir, kita ke gereja apa enggak? Oh banjir, nanti sendal saya rusak, sepatu saya rusak. Tapi hari Senin kalau banjir ke kantor tetap. Ntar kalau nggak diomelin bos, ya kan? Kita nggak takut diomelin Tuhan, ya. Kita takut diomelin manusia. Saudara, ini yang Tuhan minta, mengutamakan, memprioritaskan. Ya. Dulu, zaman dulu ketika Tuhan bawa umat Israel keluar dari Mesir, dikasih hukum. Namanya 10 perintah Tuhan, tahu kan ya? 10 Commandment. Perintah nomor 1 berkata, jangan ada Allah lain. Perintah nomor 2 berkata, jangan buat patung menyerupai apapun. Perintah nomor 3 berkata, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Perintah nomor 4 berkata, kuduskan hari Sabat. Artinya manusia ini perlu istirahat 1 hari untuk dekat sama Tuhan. 1 sampai 4 itu bicara mengasihi Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan. Nah nomor 5 sampai nomor 10, hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini. Itu bicara dengan sesama. Jadi sama, intinya dari dulu sampai Tuhan Yesus hidup, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesama. Itu perintah. Yang harus kita lakukan dan tidak boleh tawar-menawar. Kita sering ngomong seperti ini, ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami keadaan yang gak enak, masalah, kesehatan dan sebagainya. Tuhan, kenapa saya? Ya kan? Kenapa saya Tuhan yang mendapatkan ini? Saudara, saya mau tanya sebaliknya. Saudara pernah gak ketika diberkati Tuhan luar biasa, dapat anak, udah minta sekian lama, dapat kesembuhan, udah berdoa sekian lama, pernah nggak sudah tanya Tuhan, kenapa saya Tuhan? Pernah nggak? Enggak ya, itu hak saya Tuhan, iya kan? Tapi kalau sakit kita tanya, kenapa saya? Mestinya ketika kita diberkati, kenapa saya Tuhan? Masih banyak orang lain yang belum punya anak. Kok saya yang dijawab? Saudara tanya gitu, baru saudara bisa mengasihi Tuhan lebih baik. Ya. Jadi jangan waktu bersungut-sungut nanyanya begitu. Nah makanya Tuhan minta, kasih itu agapau. Enggak pakai syarat-syarat deh, pokoknya engkau mengasihi Tuhan. Percaya saja sama Tuhan. Kenapa? 1, pegang, bahwa Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi kita. Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah mendamaikan kita. Dia sudah memindahkan kita dari gelap kepada terang. Cukup gak itu? Cukup nggak? Karena kita serakah ya, nggak cukup Tuhan, itu nggak kelihatan. Saya pengen yang kelihatan Tuhan, duit di depan mata, kesembuhan, keluarga yang bahagia, itu Tuhan bilang
begini, oke aku kasih keluarga yang bahagia, kasih uang, kamu sehat terus, tapi masuk neraka, mau apa enggak? Ya kan? Kita nggak pernah perhatiin itu. Itu Tuhan udah lakukan untuk kita. Saudara percaya semua saudara masuk surga? Duh, ada yang nggak percaya nih. Amin saudara? Ya. Tuhan udah beri untuk kita. Ketika saudara mengaku percaya, saudara dicatat namanya dalam kitab kehidupan. Saudara dihindari dari muka Allah. Nah itu yang pertama, mengasihi Tuhan. Ini harus dulu mengasihi Tuhan dulu. Baru kalau bisa mengasihi Tuhan dengan roh, jiwa dan tubuh atau dengan hati, dengan jiwa, dengan pikiran, ya, sungguh-sungguh, ya, baru kita bisa mengasihi siapa? Sesama. Saudara coba deh koreksi. Lihat, dulu saya itu bisa yang mengasihi sesama saya. Teman saya yang jahat, yang suka berbohong, yang pernah nipu saya, atau mungkin istri, mertua dan sebagainya. Bisa enggak? Tapi sekarang bisa enggak? Saya merasakan perbedaan saudara. Dulu kasihnya saya harus ada timbal balik. Lu baik sama gua lebih baik. Betul kan? Tapi kalau lu jahat, apa? Gua lebih jahat. Ya kan itu manusia tuh saudara. Lu baik, gue baik sama lu. Lu jahat, gue lebih jahat. Oh, gawat gak saudara coba? Ya kan? Itu manusia memang. Karena ada timbal balik. Tapi Tuhan harus menyatakan itu. Tuhan, lu baik sama gue baik. Lu jahat sama lu, gue tetap baik. Amin saudara. Ya, ini yang namanya kasihi Tuhan Allahmu. Memang gak bisa, gak akan bisa saudara. Percaya saya, kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus. Gak bisa. Makanya orang-orang yang bilang, kami mengasihi Tuhan. Atas nama Tuhan dia bunuh manusia. Betul nggak? Dia bela Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Tuhan kami dihina. Dia bunuh manusia yang menghina Tuhannya. Bayangin saudara. Karena apa? Imbal balik. Tapi dalam kekristenan Tuhan minta, kasih itu agapau. Nah kepada manusia Tuhan juga minta. Kasihilah sesamamu manusia. Nah di sini timbul satu perdebatan, kebingungan. Siapa Tuhan yang saya mesti kasihi? Apa semua orang? Tiba-tiba ada seorang perampok datang kepada saya, Pak tolong saya Pak. Bela perkara saya udah merampok dan membunuh orang. Tolong bela supaya saya benar Pak. Ada yang mau begitu? Apakah Bapak kan orang Kristen harus mengasihi saya? Apakah seperti itu saudara? Nah saudara, kita buka, kita belajar ini siapa sama manusia itu siapa? Kita Lukas 10 coba, kita buka. Lukas pasal yang ke-10. Ini menarik sekali saudara. Karena ini menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau saya mengasihi sesama itu siapa yang saya mesti kasihi? Ya. Lukas pasal 10, Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ya. Nah, saya bacakan dulu ayat 25. Lukas 10 ayat 25, pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat, kembali ahli Taurat, untuk mencoba Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk apa? Memperoleh hidup yang kekal. Dia yang akan diselamatin nih, ya kan? Tuhan Yesus bilang gini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Wah ini tahu dia, pinter. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasih sama manusia. Tuhan Yesus bilang, benar jawaban kamu, perbuatlah demikian. Nah tapi dia nanya lagi, tapi untuk membenarkan dirinya, karena dia tidak mengasihi sesama. Untuk membenarkan dirinya, dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Jawabannya sulit kan? Siapa sesama manusia? Tuhan kasihlah perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Saudara, orang Samaria murah hati ceritanya gini. Ada seorang Yahudi, ini orang Yahudi loh saudara. Satu bangsa, turun ke Yeriko, dirampok habis-habisan, digebukin sampai mati. Hampir mati lah, udah berdarah-darah. Satu kali datang seorang imam, orang Yahudi imam. Begitu dia lihat, ada mayat, ada orang sekarat, dia seberang. Dia gak mau jamah, dia gak mau tolongin. Datang orang Lewi, lihat juga, ada mayat, dia juga sama. Saudara, mereka menjauhkan dari seberang jalan, ada alasannya saudara. Karena orang Yahudi itu, para imam itu tidak boleh sentuh mayat. Kalau sentuh mayat, dia itu orang kudus, jadi kudis. Enggak boleh.
Wow, jangan deket-deket. Ini kudis. Saudara, ada juga seorang orang yang begitu saudara hari-hari ini. Dia merasa dirinya kudus banget. Ketemu kita yang masih dosa, jangan dekat-dekat lo. Lo kudis. Nanti gue ikut-ikutan kudis. Nggak boleh bergaul. Wah repot saudara. Ya. Saudara, dua-duanya orang Yahudi. Dua-duanya jabatannya imam. Tapi lewat di seberang. Datang orang Samaria. Pengusaha. Ya ada orang setengah mati. Langsung samperin saudara. Dia nggak perlu kudus apa nggak mau tahu. Dia samperin, ditolong. Diobatin. Ya. Dibawa ke keledainya. Dimasukin ke penginapan. Dirawat. Dikasih uang. Saudara, Tuhan Yesus bilang, siapa sesamamu manusia ini? Orang muda ini jawab, yang menunjukkan belas kasihan. Nah saya mau katakan saudara, siapa sesamamu yang kamu harus kasih tanpa syarat itu? Apakah semua orang kamu harus kasih tanpa syarat? Enggak bisa. Saya mau katakan enggak bisa. Tapi ada orang-orang tertentu, dengar baik. Orang-orang tertentu yang Tuhan hadapkan. Dalam waktu tertentu, dalam tempat tertentu, Tuhan hadapkan kepadamu, kepada saudara, kepada saya, untuk mendapatkan belas kasihan kita. Saya pernah saksi, ngegiling kaki orang kan, ya. Tuhan bilang kamu harus jadi orang Samar yang baik hati. Ya. Nah saudara, ini teman saya, kawan saya, dia lagi jalan di satu jalan di kampung, bukan di Jakarta, teman jalan sempit gitu saudara. Tiba-tiba dia lagi ngerem, kena pelan-pelan, dari belakang motor Vespa, jeger, nabrak dia. Mobilnya penyok, ya, kacanya pecah, yang belakang. Orang itu jatuh, terpelanting, luka-luka saudara. Tiba-tiba keluar pamannya, minta maaf, singkat cerita sama teman saya. Pak maafin, ini keponakan saya pak, umurnya 15 tahun, nggak punya SIM. Saudara. Lagi belajar naik motor saudara. Dia pakai motor saya. Saudara, kawan saya langsung bawa anak itu ke rumah sakit, diobatin saudara. Diobatin sampai sembuh. Ya, sampai semua obatnya dibeliin, diantar pulang lagi. Begitu pulang dia panggil pamannya. Pak, ini duit 350.000. Bikinin SIM untuk anak keponakan bapak. Jangan lagi nggak pakai SIM. Terus nomor telepon saya, ada bapak panggil telepon saya. Orang tua ini nangis saudara, melihat perlakuan seperti itu. Yang salah itu keponakannya. Tapi kenapa bisa dapat perlakuan seperti ini? Saudara, itu yang namanya sesama manusia. Kasihilah sesama. Kita memang mengasihi istri, mengasihi suami, anak-anak, pasti saudara. Tapi ada satu saat kita mesti mengasihi. Sebetulnya orang itu berbuat yang tidak baik untuk kita. Sama seperti satu kesaksian, ini jadi benar-benar saudara. Ya ketika seorang ibu tinggal di Glodok saudara. Dia tokonya dijarah, dibakar saudara sama penjara. Dia toko obat saudara. Dia udah pindah ke Bekasi. Satu hari datang seorang pemuda saudara. Minta berobat kepada dia. Ketika lagi berobat, dia cerita bahwa dia adalah perusuh yang pernah. Dia nggak tahu bahwa si Enci ini yang punya toko itu. Dia adalah perusuh yang pernah bakar toko di Glodok. Dia ceritain. Waduh, hatinya udah. Gue kasih racun sekalian nih, biar mati. Wajar nggak kalau dikasih racun? Wajar loh saudara, dia kesel banget itu. Tokonya habis dibakar, anaknya meninggal, diperkosa. Bayangin saudara. Tapi hari itu dia bergumul untuk Tuhan. Tuhan, ini saya mesti apain? Dia tanpa cerita identitasnya, dia obatin orang itu sampai sembuh. Itu yang namanya sesamamu manusia. Amin saudara. Kita memang mengasihi, tapi nggak semua orang bisa. Tapi kita Tuhan hadapkan pada saudara, seseorang, ya, di mana saudara digerakkan oleh belas kasihan. Saudara lihat di situ dalam ayat yang ke-33 ya dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 37 berkata, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya. Jadi perintah Tuhan satu yang jelas, mengasihi Tuhan
dan mengasihi sesama. Sesama itu siapa saudara tahu sekarang. Ya. Supaya bisa melakukan tugas ini. Dan yang kedua, Tuhan meminta tanggung jawab. Meminta tugas yang harus kita emban. Buka Matius pasal 28. Ini yang disebut amanat agung. Di dalam kehidupan kekristenan ada dua hal yang penting. Yang pertama perintah agung, dan yang kedua adalah amanat agung. Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. Matius 28, 19, 20. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku senantiasa sampai. Siapa yang mau disertai Tuhan senantiasa? Boleh angkat tangan. Ya, ada tugas. Kalau saudara dan saya mau disertai Tuhan senantiasa sampai ke akhir zaman, Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka. Dulu waktu saya di gereja Katolik, saya gagal mulu dibaptis. Kenapa? Karena sebelum dibaptis disuruh belajar. Setahun. Dalam setahun tidak boleh madol 3 kali. Lebih dari 3 kali, ngulang lagi tahun depan. Nah saya madol lebih dari 3 kali saudara. Nggak jadi baptis tahun ini. Balik lagi tahun depan, madol lagi. Nggak dibaptis-baptis saja saudara. Setelah saya lihat ternyata terbalik. Tuhan bilang apa? Jadikan semua bangsa muridku. Udah gitu apa? Baptis mereka dan baru ajar. Betul? Jadi saksikan tentang Yesus baik, dia terima Yesus, langsung disuruh apa? Baptis. Habis baptis baru diajar. Kalau disuruh kan diajar dulu, baru dibaptis. Ya. Makanya karena kita nggak ngerti, ya kita nggak bisa baptis, ngapain dibaptis? Katanya kalau dibaptis uang sekolah bisa murah. Ya saya mau dibaptis karena uang sekolahnya murah. Gitu. Bukan karena sesuatu yang Tuhan perintahkan. Ya. Satu lagi Markus 16 coba. Ini mengenai baptis, Tuhan suruh saya singgung sedikit nih. Siang ini. Ayat 15. Ya. Baca coba sampai ayat 16 satu bersama-sama. Ayat 15 16. 1 2 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan, amin saudara. Ada yang belum dibaptis di sini? Ya. Saudara yang belum dibaptis, saya baptis saudara. Baptis itu sebagai tanda kepada dunia. Saudara tadi kan udah terima Yesus secara pribadi. Tapi kepada dunia nggak tahu saudara tuh orang anak Tuhan, murid Tuhan bukan. Tapi ketika saudara dibaptis, saudara menyatakan pada dunia, nih saya murid Kristus. Mana buktinya? Surat baptis. Kedua, sebagai tanda pertobatan, bahwa saya mau bertobat mulai hari ini. Nih surat baptis, makanya surat baptis tolong ditempel di kamar. Ketika kita lagi berdosa, saya janji loh sama Tuhan, mau bertobat. Amin saudara. Dibaptis. Tapi siapa yang tidak percaya, bukan tidak dibaptis loh. Kalau saya nggak mau menghakimi, bukan berarti saudara boleh nggak dibaptis, tapi lihat siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, bukan tidak dibaptis ya, akan dihukum. Jadi yang penting percaya. Karena ada mungkin kesempatan saudara, kita nggak sempat dibaptis. Udah terima Yesus, udah ngaku dosa, udah terima Yesus, belum meninggal, nggak keburu dibaptis. Selamat nggak tuh? Selamat. Karena siapa yang tidak percaya. Kalau bisa dibaptis, dibaptis. Ya. Nah saudara, jadi Tuhan kepingin saudara dan saya ini menjadi saksi, memberitakan Injil. Waduh susah tuh Pak. Saya orangnya malu, mana bisa. Saudara tenang, saya mau kasih tahu caranya hari-hari ini. Gampang saudara. Tapi saudara perlu tahu ini tugas yang sangat penting, amanat agung.
tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara nggak perlu ngelihat peta Indonesia, di mana suku terasing. Saya mau pergi ke sana, saudara. Bukan menangin jiwa, dimakan singa nanti. Bener. Saya dulu pernah gitu ketika Pak Yopi cerita mengenai penginjil, saya pengen menginjil gimana caranya ya. Aduh, masa saya mesti pergi ke orang-orang yang nggak ada punya rumah, WC aja susah, kita gimana dong? Ya. Kalau Tuhan perintahkan kita jadi penginjil, ya nggak apa-apa, pergi dia jadi penginjil. Nggak semua orang bisa dipaksa hatinya jadi penginjil, saudara. Karena ada 5 jawatan, saudara. Ada gembala, ada pengajar, ada rasul, ada penginjil, ada guru, segala macam kan. Jadi nggak bisa semua jadi penginjil. Nah saudara, hari-hari ini, cara Tuhan ini, polanya kita ikutin. Seperti apa yang Pak Niko dapatkan. Nah Pak Niko ini dapatkan kunci untuk kesembuhan. Dia pergi ke daerah-daerah di Indonesia ya, untuk memberitakan nama Yesus ya, melalui tanda-tanda dan mujizat. Nah saudara, kita itu baru bisa jadi saksi Tuhan kalau kuasa itu menyertai kita. Ya. Oke, coba buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Kita baca sama-sama, Kisah Rasul 1 ayat 8, 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai. Jadi kamu akan jadi saksiku kalau Roh Kudus tuh mengurapi kita. Ada pengurapan, saudara. Jadi saudara nggak bisa tiba-tiba, maaf, masuk ke masjid langsung ambil mikrofon, saudara-saudara. Saudara harus terima Yesus, langsung golok semua ke leher. Enggak. Jadi seperti tadi sesamamu manusia, ketika Roh Kudus mengurapi kita, ada saat tertentu Tuhan suruh kita ngomong, jadi saksi dia. Tapi kalau saudara memang bakatnya penginjil, ada panggilannya penginjil, lain saudara. Kapan waktu saudara bisa nginjil terus. Pokoknya ketemu orang langsung diinjilin. Saudara, saya kepengen seperti itu, tapi nggak bisa. Mau coba lakukan, tapi kadang-kadang susah. Tapi saya ngalamin seringkali ketika saat tertentu Roh Kudus ngomong, ya saya ngomong, gitu. Ya. Saya ingat waktu itu saya pernah ngomong dengan tukang cukur yang biasa saya lakukan di tempat saya, saudara. Ya. Karena saya kalau gunting rambut kan nggak model-model, jadi yang 5.000 aja cukup, saudara. Ya. Kalau yang mesti pakai gulung-gulung apa nggak bisa memang. Ya. Saudara, sering saya nyukur di sana, tapi satu saat waktu di rumah mau cukur nih, Roh Kudus ngomong, hari ini kamu jadi saksi ya. Iya Tuhan, lihat aja keadaannya. Saya sih gampang aja. Kita lihat aja gimana. Ngobrol, dia nyukur ya. Saudara, tiba-tiba dia bicara soal kesulitan dia. Di desa, di kampung dia, di sini ya begini. Nah disitulah saya ngomong mengenai Yesus. Ya, saya ceritakan mengenai Yesus. Ada pengharapan, ada kekuatan baru. Saudara, kita sudah jadi saksi. Dia lihat, ya Bapak enak sih ya, memang ya saya melihat diberkati. Ya puji Tuhan, itu karena Tuhan Yesus. Saya juga sebelum kenal Tuhan Yesus saya seperti ini. Dia tahu saya kan. Karena dari kecil dia, papanya udah jadi tukang cukur. Sekarang anaknya saudara, turun-temurun barbershop saudara. Ya kan? Nah saudara, itu kita kesaksian. Pak Paul, dia bercerita waktu kemarin di doa pengerja. Dia tuh sering diundang sama ini, Munas ya. Jadi sama ulama-ulama dia sering diundang saudara. Satu kali dia bilang, Tuhan suruh saya ngomong soal Yohanes 3 ayat 16. Dia itu dikasih bicara untuk memberikan kata sambutan di depan ulama, saudara. Dia ngomong tentang Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebelumnya dari rumah udah dibicara, kamu ngomong. Dia sampai nangis gini, Tuhan kalau saya ngomong saya bisa gak pulang Tuhan. Gak bercanda ini. Iya. Tapi Tuhan suruh ngomong. Dia ngomong, saudara. Ya. Begitu ngomong selesai kata sambutan,
Yang ulama itu bilang, ya kita baru saja mendengar khotbah daripada pendeta Paulus R. Wijaya. Saudara, saudara mereka nggak nolak. Karena apa? Karena saatnya Tuhan. Gitu. Sida-sida Ethiopia yang lagi jalan pelajarin kitab. Tiba-tiba Filipus disuruh duduk di sebelahnya. Ngomong soal Injil. Terbuka langsung. Dibaptis saat itu juga. Itu saatnya ada, saudara. Ya. Jadi ketika Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku, langsung kita pergi ke jalan berkauk-kauk. Kayak dulu kan saya sering di luar negeri, saudara, saya pernah ngelihat itu di Belanda itu ya. Ada orang di pinggir jalan, Yesus, Yesus, kayak jualan obat, saudara. Memang sih saya salut dengan keberanian mereka. Tapi nggak ada orang pun yang datang ngerumun, nggak ada. Menyedihkan, saudara. Karena saatnya nggak tepat, saudara. Tapi ketika Tuhan suruh, jadi saksi itu pasti dikasih waktu yang tepat. Dikasih momen yang tepat. Nah pada saat itu saudara harus saksikan. Yang mau katakan amin saudara. Saksi itu cuma ceritain apa yang Tuhan buat untuk hidup kita. Ya. Masa sih selama jadi orang Kristen gak ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ajaib, sesuatu mujizat dalam hidup saudara? Sekecil apapun, gak mungkin saudara. Pasti ada. Nah saudara, bagaimana pola kerjanya? Kalau Tuhan suruh jadikan semua bangsa muridku, pola kerja seperti apa? Pola kerjanya seperti Tuhan bilang gini kepada Petrus. Petrus, mulai hari ini engkau akan aku jadikan penjala apa? Manusia. Kenapa Tuhan gak ngomong, Petrus mulai hari ini aku akan jadikan kau pemancing manusia? Kenapa disebut penjala? Ada yang tahu? Karena kalau mancing itu satu, putus. Sama kasih lagi, nungguinnya lama banget. Betul nggak? Lempar pancing, ambil baca buku, nggak digigit-gigit. Totalnya udah habis umpannya, bisa. Betul nggak? Tapi kalau penjala ada nggak yang begitu main tebar jala sembarangan? Nah, ini kali WTC gue tebar jala. Nggak ada saudara. Yang dapat pasti barang rongsokan, bukan ikan. Tapi kita mesti tahu dulu yang namanya penjala, kita perlu tahu di mana ada ikannya, betul? Baru tebar jala. Nah, saudara, Yesus ngajarin kepada kita, ketika kita memenangkan jiwa, caranya itu menjadi penjala. Artinya sekali tuai mesti banyak. Maunya seperti itu, kok serak amat sih Pak? Habis yang menginjil satu-satu gimana? Nggak apa-apa juga, lakukan aja. Kan jadi saksi. Saudara, kalau kita lihat gereja Tuhan di tempat ini. Ya. Saudara, saya dulu tuh begini, iya ya, gereja kita ini nggak pernah melakukan penginjilan yang spesifik gitu. Pergi ke daerah terpencil, rame-rame kita nginjil. Ada suku yang belum pernah dijamah oleh Tuhan, kita injilin. Perjalanan misi itu kebanyakan misinya ke gereja-gereja. Gereja loh saudara yang dilayani. Bukan orang gak percaya, gereja. Kita misi ya, yang dilayani gereja. Nah saudara, sebetulnya gereja Tuhan ini saya baru dapat dari Pak Yopi sendiri. Terjadi sedikit perbedaan pendapat. Anaknya Pak Yopi, Pastor Paulus itu kan hatinya misi banget. Ya kan? Dia yang bikin salah satu Kota Peduli Indonesia. Dia tuh berani banget saudara. Dia masuk ke Tanjung Priok, ke sekolah-sekolah negeri, saudara. Dia minta mata pelajaran diisi oleh dia. Dia ngomong soal Yesus di situ. SD negeri, saudara. Sampai ada ulama disaksikan yang bilang, datang kepada saya, ngomong, Pak, tolong ya, jadikan anak saya orang Kristen, tapi jangan bilang-bilang. Benar, saudara. Karena mereka melihat begitu kasih disalurkan. Nah, kalau si Pak Yopis ini kan tidak terlalu begitu, saudara. Saya nanya, menurut Bapak penginjilannya bagaimana? Penginjilan melalui urapan. Itu Pak. Jadi saya sadar, kalau begitu berarti ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, urapan Tuhan turun, mengalir. Sama seperti di Wales, itu yang dia bilang. Di Wales itu ada orang berdoa. Ketika orang berdoa, Tuhan melawat. Ketika orang Tuhan melawat, ada yang tiba-tiba yang lagi di bar, lagi minum-minum, nangis saudara. Minta ampun, aduh saya dosa, aduh gimana supaya saya selamat. Semua begitu. Pada tahun 1904. Melalui urapan. Apapun caranya,
Yang Tuhan mau kalau bisa sekaligus banyak menjala manusia. Jala juga bicara networking. Jadi saudara penginjilan gak sendiri-sendiri. Makanya waktu Tuhan ngutus muridnya berapa orang? Berdua. Nah saudara, ada wadah, ada healing movement, ada YPKMI yang membantu orang-orang sulit. Ada Kota Peduli Indonesia yang menjangkau pemulung-pemulung di daerah Priok. Kalau saudara nggak bisa pergi, saudara bisa kasih uang. Tanamkan uang saudara penginjilan. Saya ketika kesentuh soal penginjilan saudara, saya janji sama istri, kita akan beri persentase yang tetap setiap bulan untuk penginjilan. Di luar perpuluhan. Kasih. Terus, karena saya bilang, Tuhan saya mungkin gak punya kesempatan untuk pergi ke suku-suku terasing. Tapi minimal sebagian kecil, bukan sebagian dari uang saya bisa pergi ke sana. Menjangkau mereka. Nah saudara, ini amanat agung. Saudara perlu lakukan ini. Ini yang Tuhan mau saudara. Satu kesaksian lagi sebelum saya tutup. Kita udahan. Saudara, cara baru penginjilan ini sekarang aneh. Kan seperti Matius berkata bahwa di akhir zaman yang menginjil itu malaikat. Saudara, Pak Niko itu kan ada satu acara di televisi namanya Pemulihan Bagi Anda di ANTV setiap hari Sabtu. Saudara, ini SMS yang diterima tanggal 26 besoknya. Ya, setelah seorang menonton pemulihan. Dari desa mana saya lupa. Ya. Dia tulis SMS ke pusat ini. Ke pusat AMC. Alhamdulillah terima kasih Pak Pendeta katanya. Ya. Setelah kampung saya kaget. Karena saya bisa jalan. Saya 18 tahun lumpuh. Saya orang muslim Pak Pendeta. Tapi ketika Pak Pendeta bicara, saya ikutin doa Pak Pendeta, maka selesai saya berdoa ikutin doa Pak Pendeta, kaki saya seperti kesetrum dan saya langsung bisa berdiri dan berjalan. Boleh kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekarang kampung saya geger, nanya kepada saya, supaya saya bisa menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Tapi saya tidak bisa, katanya. Tolong Pak Pendeta kami. Program Pak Pendeta sangat memberkati orang-orang miskin di desa kami. Saudara lihat. Ya. Saat ini, hari ini, saudara, penginjilan itu dilakukan dengan kuasa. Kalau sampai Bapak ini bertobat, yang mau disalahin siapa? TV-nya. Mau disambit tuh TV-nya. Siapa yang disalahin? Enggak ada yang hasut. Cuman ngomong aja kan, memberitakan aja. Mau terima boleh enggak apa-apa. Mau ikutin boleh enggak apa-apa. Tapi ketika orang percaya, maka dia disembuhkan. Dan yang lebih indah lagi, kami sekeluarga sekarang sudah terima Yesus. Haleluya saudara. Dalam waktu 1 hari, satu keluarga, 1 hari, melalui TV. Ya, jadi saudara ingat, amanat agung ini tetap tetap harus dilakukan. Tetap berlaku sampai hari ini. Perintah agung untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan